Intinya gini, sebelum kita berkoar-koar, sebelum kita menetapkan sebuah statement atau membuat diri kita hero, kita selidiki dulu diri kita. Atau oke, mungkin itu bukan produk Doktif, mungkin itu produk dari vendor atau dia maklon ya, maklon. Nah ternyata maklon dan vendor itu nggak kasih detail itu ada zat-zat berbahaya. Nah tapi tetap si Doktif harus aktif menyelidiki sampai ke dalamnya, karena suatu saat ketika ternyata maklon dan vendor itu bohongin Doktif ada zat berbahaya yang tidak dibocorkan ke Doktif, Doktifnya malu, ya kan? Jadi kan ini kan jadi malu endingnya kan gitu kalau saya gitu. Jadi tetap semuanya, kalau kita ingin menampilkan diri kita sempurna dan kita menjudge orang lain, kita harus sempurna dari luar dan dalam. Karena jangan sampai nanti di belakang kita udah terlihat sempurna ternyata dalamnya bohong. Jadi kan malu sendiri 7 turunan gitu. Oke, tapi tadi dia ketika ditanya seperti itu ya dia dengan santai ya kan nggak apa-apa, bagus karena itu kerjanya BPOM gitu. Mungkin dan saat ditanya ada zat mungkin kandungan yang tidak baik, dia malah sedikit jangan melakukan penggiringan opini. Kalau saya jadi dia, karena kan saya sudah duduk sebagai saksi terdakwa. Kalau saya bilang, kalau saya menyangga berarti saya nggak tahu malu, ya kan? Jadi karena udah kalah malu, ya udah saya harus menenangkan dan menguatkan batin saya dan mental saya. Ya saya harus mengakui dan saya harus legowo. Kenapa? Karena kalau saya semakin sombong, songong, gua nggak begini nggak salah tuh gitu. Nanti netizen malah menghujat saya begitu. Jadi lebih baik legowo mengaku salah daripada nanti terkena hukum juga dari BPOM-nya kan. Nanti takutnya BPOM bilang pasal fitnah gitu kan. Terus netizennya juga netizennya nanti jadi nggak percaya sama Doktif. Jadi ya orang Indonesia ini kan kalau kita minta maaf, personal branding baik, mengakui kesalahan kan pada simpatik sama kita, empatik. Jadi memang harus seperti itu. Apalagi di depan persidangan tiba-tiba kita enggak, ya kita sendiri yang malu kan gitu. Tapi seperti senjata makan tuan nggak sih ketika selama ini mungkin kan Doktif selalu mereview beberapa skincare dengan overclaim atau produk-produk yang berbahan berbahaya. Nyatanya sekarang malah produk Doktif sendiri yang ditarik BPOM karena ada bermasalah. Itu bukannya ini lagi ya, itu udah malu 7 turunan jatuhin diri sendiri kalau saya itu mah. Karena kan selama ini personal brandingnya Doktif nyablak, banyak masyarakat yang percaya. Sekarang udah begitu mau gimana lagi? Ya udah kalah malu, mending mengakui. Bagus juga dia mengakui, karena tadi kalau dia naik emosi bisa jadi netizen malah menghujat dia gitu. Oke. Sip.